Baik, ini ada beberapa pertanyaannya, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, baik. Apakah boleh menghadiri daurah Syekh Abdul Razak hafizahullah di Istiqlal nanti yang diadakan oleh orang-orang yang masih bermuamalah di Ikhya Tarat? Ya. Ini pertanyaan pernah ditanyakan ke Syekh Muhammad bin Hadi di daurah yang sebelumnya. Kebetulan yang bertanya saya sendiri. Kata beliau, kalau di majelis umum hadir saja. Iya, kalian menjadi saksi yang terbaik untuk syekh kalian yang salafi. Tapi di majelis-majelis khusus, di acara khusus mereka, kalian jangan menghadiri. Ya, dan ini perlu didudukkan ya, seorang syekh salafi. Anggaplah ada kekeliruan di dalam, sepanjang beliau masih salafi. Ya, saya sudah terangkan tadi. Jangan seseorang berlebihan. Jangan seorang berlebihan. Nah, setiap orang yang turun, misalnya Syekh Abdul Razak, oh itu turun di kalangan sururiyin. Orang-orang yang masih bermuamalah dengan Syekh Tarat. Berarti beliau juga sururi. Gitu. Ya. Ini anggapan keliru dari sebagian orang. Ya. Kalau ini anggapannya seperti ini, akan banyak nanti masyayikh kita seperti itu. Ya, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Nanti juga akan dikatakan seperti itu. Dan inilah letak kekeliruannya. Jadi bedakan antara seorang syekh itu di dalam menghukumi sebuah manhaj dan di dalam bentuk muamalah. Ya. Sebab kalau beliau bermuamalah, anggaplah misalnya beliau memandang bahwa orang-orang ini bisa nasihati, itu hak beliau. Ya, terbuka di dalamnya. Jelas ya? Terbuka. Ya. Tapi coba tanyakan kepada beliau kesalahan-kesalahan tentang sururi dan Syaitan. Tidak ada dari ulama ahli sunnah yang tidak mengingkarinya. Ya. Ada pengingkaran di belakangnya. Baik. Bagaimana sikap kita pada mereka yang terima dana dari Yayasan Ihya Tarat, mendirikan sekolah, masjid dan lain-lain? Ya. Masalahnya itu bukan di pembahasan masalah menerima dana saja. Masalahnya di pembahasan hizbiyah. Sebab ujung-ujungnya bukan dana yang mereka lakukan. Di mana-mana seperti Ihya Tarat. Iya. Di mana-mana. Kalau hanya sekedar memberi dana saja, ya, itu kita nggak bisa larang. Kalau sekedar apa? Mereka kasih dana setelah itu pergi, nggak ada hubungan. Siapa yang melarang? Ya. Hanya saja para ulama kita ketika melarang, ada yang melarang dari fatwa umum misalnya melarang, itu karena darianya, kenyataannya, realitanya tidak pernah terjadi. Mereka itu memberi dana kemudian tidak ada kaitannya di belakangnya. Nggak pernah terjadi. Ya. Karena itu sebagian dari ulama kita ada yang memberi fatwa mutlak, tidak boleh sama sekali. Karena dia tahu, pasti di belakangnya tidak mungkin itu. Kalau diberi kemungkinan pun, syaratnya tidak akan terpenuhi. Jelas ya? Ya. Saya pernah tanya ke Syekh Mukbil, rahimahullah. Ya. Waktu itu dulu, awal-awal kali kita masih di Yaman, sebagian dari ustadz kita di Makassar, didatangi oleh orang-orang Ihya Tarat. Ya. Katanya kami memberi dana. Syaratnya satu saja. Kalian salafi. Ya. Masya Allah ya. Syaratnya satu. Kalian salafi. Ya. Waktu itu saya nggak setuju. Saya laporkan ke Syekh Mukbil dan saya paparkan ke beliau 5 alasan kenapa saya nggak setuju. Ya. Kata Syekh rahimahullah, sepanjang mereka nggak kasih syarat, ambil saja, kata Syekh. Tapi
itu saya sangka tidak mungkin mereka lakukan. Ya. Jadi kalimat beliau, saya sangka bahwa mereka apa? Tidak mungkin melakukan itu. Tidak mungkin ngasih dana kemudian apa? Ya. Tidak memberi syarat di belakangnya. Ya. Tapi beliau sendiri dari sisi hukum beliau katakan ambil saja. Kalau mereka apa? Tidak memberi syarat. Kemudian beliau kisahkan bahwa ada orang yang datang dari Dammam, dari Al-Ighathah Al-Islamiyah. Al-Ighathah Al-Islamiyah ini Ikhwanul Muslimin. Ya, kebanyakannya mereka ikhwani. Dan Syekh Mukbil juga bilang, saya melihat kelihatannya mereka ini ikhwani. Mereka datang kemudian menyerahkan dana, ya. Tapi mereka tidak mensyaratkan apapun, kemudian pergi, kata Syekh, saya ambil. Ya. Kami ambil. Jadi sekali lagi, pembahasannya bukan terkait dengan masalah apa? Sebatas, ya, masalah dana saja. Ya. Karena di dalam hal ini berkaitan dengan pembangunan ya, masjid dan seterusnya, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan hal yang dilarang. Dan seorang yang menerimanya bukan dia menerima untuk dirinya, dia menerima untuk umat. Tidak tercela ia dalam hal ini. Tidak juga dihitung berminta-minta. Iya. Dan juga tidak dihitung dia menghinakan dirinya. Tidak dihitung. Baik. Karena itu di sini harus kita bedakan. Ya. Fatwa-fatwa ulama kita hendaknya kita ketahui apa maksud dari fatwa itu. Ya. Dan ini sering saya ingatkan bahwa kawan-kawan yang sering baca terjemahan-terjemahan fatwa itu hendaknya belajar lebih banyak lagi. Ya. Seperti fatwa Syekh Ibnu Utsaimin tentang masalah-masalah fatwa di misalnya di Mekah, kemudian fatwa Lajnah Daimah. Ya. Dia baca fatwa, dianggap fatwa ini bersifat umum. Padahal syekhnya hanya memberi fatwa kepada orang yang bertanya saja atau di keadaan tertentu. Ya. Dan ini dimaklumi dalam fatwa. Ada namanya fatwa dikaitkan dengan qadaya a'yan, keadaan tertentu. Maka ini pada orang yang diberikan ketentuan saja. Ya. Dan ada fatwa dan fatwa sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Ya. Maka yang umum ini dia dikaitkan dengan umum. Pada sebagian keadaan tidak boleh diarahkan ke masalah-masalah tertentu. Ya. Subhanallah, pernah saya datangi seorang ikhwan bertanya, Ustaz, apa sikap kita terhadap ahlul bidah? Ya, saya heran. Kok ikhwan nggak ngerti sikap terhadap ahlul bidah? Ya. Saya tidak jawab pertanyaannya, saya balik bertanya. Ya, sebenarnya ada apa? Oh begini Ustaz, sebenarnya ada akhwat, dia itu begini. Ternyata dia minta jawaban dari saya sikap terhadap ahlul bidah. Nanti jawaban saya itu dia mau arahkan kepada si akhwat. Yang cocok seperti itu? Hah? Ini dari orang-orang yang tidak benar cara bertanyanya. Iya. Orang yang tidak benar cara bertanyanya dan keliru di dalam memahami ilmu tersebut. Iya. Sebab di keadaan tertentu ada seorang belum tentu dia cocok dan layak. Seperti kadang saya terangkan dan saya bawakan fatwa dari para ulama kita. Tidak boleh kerja misalnya di tempat-tempat yang di situ adalah dilakukan perbuatan riba, ya, di kantor pajak. Ya. Ini ketentuan umum. Tapi untuk orang tertentu belum tentu dari syekh kita memberikan fatwa yang sama. Ya, saya pernah tanyakan di keadaan khusus pada Syekh Shalih Fauzan. Ya. Bagaimana kalau ada orang yang kerja di situ? Kata Syekh, ya, kalau dia tidak punya kemampuan untuk langsung keluar, nggak apa-apa dia tetap kerja. Sampai dia punya kemampuan untuk keluar, ya. Kata beliau, kalau dia punya kemampuan untuk keluar dalam waktu segera mungkin, dia segera pindah. Tapi kalau dia belum mampu, ya, nggak apa-apa dia tetap kerja di situ. Ini fatwa di keadaan khusus, nggak boleh diumumkan untuk orang tertentu saja. Untuk orang tertentu. Ya. Umumnya para ulama kita tidak ada yang membolehkan masuk di dalam pemilu, ya, dalam parlemen. Ya. Tapi kadang ditanya di keadaan khusus. Ya. Saya bercerita dalam masalah supaya ikhwan mengerti bagaimana alim ulama itu memberi fatwa. Ada satu desa binaan kita di Sulawesi Tenggara sana. Ya. Mayoritas penduduknya adalah ikhwan yang sudah ngaji, kenal sunnah alhamdulillah. Ya. Kalau desa ini mau diadakan pemilihan kepala desa, ada dua calonnya. Satu ikhwan kita yang kepala desa lama, dan satu lagi orang baru, orang awam. Kalau si awam ini naik, akan rusak desa itu. Ya, dan kalau si ikhwan ini naik, akan baik insyaallah desanya, dan dia pasti akan menang, sebab kebanyakan di desa itu adalah siapa? Adalah ikhwan. Ya. Saya tanya ke Syekh Shalih Fauzan, ya, boleh nggak ini? Kata beliau, iya.
Ikhwan milih aja semuanya. Ya. Disuruh milih sama Syekh. Ya. Jangan dikatakan di sini, oh Syekh Shalih Fauzan membolehkan pemilu. Ya. Ini termasuk perbuatan sebagian anak-anak yang tidak mengerti fatwa para ulama. Ya. Ini belakangan ada lagi yang nulis di internet tentang masalah televisi. Ya. Saya ingin menunjukkannya bagaimana kedangkalan sebagian orang. Saya pernah sebut fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri di keadaan khusus. Di keadaan khusus. Ada orang, anaknya, ya, tiap harinya nggak tahu kemana. Di rumah tetangga, ya, nonton, nggak tahu apa yang dia lihat di situ, ya, nggak tahu apa yang dilihat. Dan dikira ya bahwa Saudi nggak masuk juga di siaran parabolanya itu hal yang kadang lebih banyak di sini tangkap daripada di Indonesia. Iya, anak ini nggak tahu kemana, nggak bisa orang tuanya menanganinya. Kata Syekh, mana fatwanya? Saya sekarang sudah lama membacanya, menghadirkan lafadznya. Kata beliau, kalau misalnya ada anak yang seperti ini, ya, ada anak yang seperti ini, orang tuanya kena ujian anaknya seperti ini, ya, dia nggak bisa lepas, nggak apa-apa dia masukkan televisi di rumahnya, dia pilihkan program yang paling sedikit, cocok untuk anak-anak sambil dia kontrol. Ya. Bersama dengan itu hari-hari ke depan dia berusaha untuk menolkan. Ini fatwa pada tempatnya atau tidak? Ini subhanallah sangat bijaksana sesuai dengan kaidah syariat. Apa yang mereka sebarkan? Syekh Ubaid membolehkan nonton televisi. Ya. Lihat orang-orang jahil ya. Ya, anak juga yang diikut-ikutkan. Ustadzul Qarni membolehkan apa? Nonton televisi. Ya. Ini perbuatan dari sebagian orang. Perbuatan dari sebagian orang. Karena itu ikhwani fillah, ya, hendaknya seorang itu lebih banyak tafaqquh, belajar dalam agama. Ya, memperbaiki niat. Insyaallah besok saya akan pembahasan di UNJ nanti judulnya sebab-sebab perselisihan di kalangan ahli sunnah. Ini harus dikikis, gejala yang tidak enak. Ya, sangat menyedihkan hati gejala-gejala tersebut. Ya. Dan para ulama kita menyedihkan hal ini di mana-mana. Ya. Bahkan awal kali saya duduk ke rumah Syekh Rabi terakhir, ya, di acara buka puasa, dia biasanya menjamu tamu-tamunya. Ya, saya kebetulan duduk satu meja dengan beliau, satu hidangan. Awal pertanyaan beliau tanyakan, ya, ada khilaf di kalangan kalian di Indonesia? Ya. Datang lagi ikhwan yang lain ditanya lagi, ada khilaf di kalangan kalian di tempat kalian itu? Ya. Kemudian beliau nasihati, jangan sampai ada khilaf di kalangan ahli sunnah. Ini para ulama kita yang sangat tidak senang dengan gejala-gejala yang seperti itu. Sedih hati mereka melihatnya. Dan kita sangat sedih melihat hal itu. Saya ingin mengobatinya. Karena ini dari tema yang penting, kita harus mengetahui apa sebab-sebab. Ya. Terjadinya khilaf tersebut, agar supaya kita hindari, jangan kita jatuh di dalamnya. Ya. Dan seorang kalau misalnya terjadi orang-orang seperti itu, dia bisa memaklumi. Mengambil sikap yang tepat, ya, di dalamnya. Baik. Saya pernah membaca buku Nasihati bin Nisa terjemahan. Penulis menukil perkataan Salman Al-Auda. Apa yang menunjukkan bahwa beliau memuji Salman Al-Auda? Kalau buku yang dimaksud adalah karya dari putri Syekh Mukbil, ya ada buku ya Nasihati bin Nisa. Saya sendiri belum baca lengkap buku itu, dan saya tidak ingat apakah ada nukilan ini atau tidak. Iya. Tapi dimaklumi di dalam masalah nukilan, ada sebagian ulama menukil, dan itu bukan artinya dia memuji. Menukil bukan artinya apa? Dia memuji. Tapi kaidah umumnya sepanjang dia mampu untuk tidak menukil dari ahlul bidah, itu dia lakukan. Iya, itu dia lakukan. Ini pernah kita tanyakan ke Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, ya, dan beliau menjawab bahwa orang-orang yang kadang menukil dari buku-buku ahlul bidah itu ada kekurangan padanya. Iya. Andai kata mereka perhatikan ke buku-buku para ulama seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, pasti akan dia dapatkan hal yang telah mencukupinya. Dia tidak perlu kepada buku-buku ahlul ahwa. Nah, ada sebagian ulama kita yang kadang masih mencantumkan nama sebagian orang, ya, menukil dari sebagian orang, itu dia lakukan disebabkan karena waktu itu belum begitu tampak jelas perkara orang tersebut. Ya, ini juga dari udur ya, hendaknya dia.
Kemudian yang ketiga, kadang dari sebagian ulama kita ada yang sengaja mencantumkan nama tokoh dan sosok di suatu tempat. Kenapa? Agar supaya orang yang membaca bukunya tidak langsung lari karena dia melihat nama apa? Tokoh tersebut. Tapi begitu buku itu dia baca, buku ini semuanya meruntuhkan apa? Pemikiran tokoh yang dia puja tersebut. Dan ini dari uslub yang apa? Uslub yang indah, mengajak seseorang itu masuk ke dalam sunnah. Ya, karena itu, ya, seorang hendaknya memiliki wawasan lebih luas dan pandai memberi udzur. Itu yang tepat. Ya, adapun kalau dia melihat, oh ini sebut Salman Al-Auda, oh berarti dia sururi. Ya. Atau Syekh Fulan, ya Syekh Shalih Fauzan ada nukil ya dari Sayyid Qutb di sebagian buku beliau seperti Tambihat ala tentang masalah perempuan juga. Beliau nukil dari Fi Dalalil Quran. Oh ini berarti dia ini qutbi. Ya, itu enggak seperti itu. Ya, jelas ya, harus bersikap adil dan pertengahan. Ya wallahu taala alam. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan muwazanah dan insaf. Ya, muwazanah ini saya sudah terangkan tadi ya, bahwa setiap orang yang mengkritik itu dia ketika mengkritik disebut kritikan, disebut juga kebaikannya. Ya, dan sudah kita terangkan bahwa ini tidak harus dalam sebuah kritikan. Dan lucunya kaidah ini, itu kaidah berlaku kalau kita berbicara kepada apa? Ulama kita berbicara kepada tokoh-tokoh mereka. Tapi kalau mereka berbicara terhadap ulama kita, sebut saja kejelekannya, jangan sebut kebaikan. Ya. Jadi kaidahnya hanya berlaku untuk apa? Untuk musuh mereka saja terhadap mereka. Kalau mereka sendiri, kaidahnya nggak berlaku. Ya. Dan ini terbukti ya dalam tulisan-tulisannya. Bolehkah kita memberikan rekomendasi terhadap Radio Roja bagi orang yang belum atau baru mengenal manhaj salaf? Kalau jawabannya tidak, apakah kita boleh mengambil ilmu dari yang merekomendasinya? Oh, ini pertanyaan tidak mengarah kepada hal yang ilmiah. Ya, kalau dia bertanya kepada hal yang sifatnya ilmi, tidak seperti ini sifat pertanyaannya. Ya. Saya sudah terangkan bahwa dalam masalah muamalah, sikap menyikapi, seorang jangan terlalu cepat masuk di dalamnya. Ya. Betul kita mengatakan tidak boleh secara umum. Ada yang bertanya, antum ikhwan mengenal salah? Ya. Tanya kepada saya akan katakan tidak boleh. Ya. Tapi orang yang tidak mengerti apa-apa, yang mungkin dia jatuh dalam bidah dan khurafat, dia dengar, ya. Dia tanya kepada saya, mungkin saya akan diam saja. Tidak akan mengomentarinya. Jelas ya? Tidak akan mengomentarinya. Ya. Baik. Sekarang kalau ada yang memberi jawaban, padahal namanya jawaban atau suatu pembolehan, itu ada sudut-sudut yang seseorang itu dibenarkan membolehkan di situ. Tiba-tiba ingin disikapi bagaimana hukum berbicara kepada orang yang membolehkan. Ini tidak tepat pertanyaannya. Dan saya tidak menasihati ada ikhwan yang mendidik dirinya dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, walaupun itu dianggap kesalahan, suatu kesalahan, anggap satu kesalahan. Iya. Apa itu artinya dia sudah gugur keluar dari ahli sunnah? Ya, harus berpikir seorang dan pandai membedakan. Nah, bagaimana pendapat Ustaz tentang pendapat tidak usah sibuk dengan masalah sururiyah? Karena itu tidak ditanya di dalam kubur. Pelajari saja kitab tauhid. Ya. Ini agak kelewatan sedikit ya. Ya. Saya kadang menggunakan bahasa itu pada keadaan tertentu. Ya. Memang betul yang ditanya di alam kubur 3 pertanyaan. Ya. Dan harus diketahui bahwa kesalahan-kesalahan sururiyah ini berkaitan dengan pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama itu tidak lepas dari 3 pertanyaan. Jelas ya? Pokok-pokok agama tidak lepas dari apa? 3 pertanyaan. Dan ini fikih harus dipahami. Ya. Supaya lebih cerah lagi pemahaman antum, saya berikan ya, kaidah dasarnya secara ilmiah. Di dalam hadits disebutkan hadits bitaqah tentang kartu. Ya, hadits tentang kartu. Jadi orang ini dia punya kejelekan 99 golongan dosa.
Kebaikannya hanya apa? Satu kartu saja bertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata setelah ditimbang, dosa-dosanya terangkat ke atas. Kartu ini lebih berat. Satu kartu lebih berat dari 99 gulungan. Satu gulungan dosanya sejauh mata memandang. Dosanya banyak sekali. Kebaikannya cuma apa? Satu kartu. Nah, dari hadits ini sebagian para ulama berdalilkan bahwa orang yang meninggalkan salat tidak dikafirkan. Karena di kartu hanya tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada salat disebut. Kalau begitu tidak dikafirkan. Syah keislamannya. Jelas ya? Ini dalil sebagian ulama yang tidak mengkafirkan. Tapi bagi ulama yang mengkafirkan, mudah mereka menjawabnya. Mereka katakan bahwa salat adalah konsekuensi dari La ilaha illallah. Walaupun tidak tertulis, dia sudah masuk di dalamnya. Sudah masuk di dalamnya. Iya. Karena itu, jangan bertanya. Nanti Munkar dan Nakir tidak bertanya dengan nas, siapa itu sururi? Apa kesalahannya? Ya. Betul, tidak bertanya dengan nas itu, betul. Tapi dasar-dasar pemikiran dan kesesatannya itu bukan hal yang menegakkan agama seorang hamba. Ya. Sehingga untuk menjawab, ma dinuka apa nabimu? Man rabbuka man nabiyuka, mungkin ada kekurangan di dalamnya. Karena dia apa? Keliru dalam hal ini. Dan sekali lagi, ya saya di pembahasan-pembahasan saya ingatkan bahwa kesalahan-kesalahan itu bermacam-macam. Ya, dan dari bentuk kesalahan ada yang mengeluarkan dari keislaman, dan ada yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Iya, ada sebagian kesalahan menyelisih pokok dasar ahli sunnah, tapi tidak keluar dari keislaman. Ada yang menyelisih pokok dasar ahli sunnah, tapi dia keluar dari keislaman. Seperti kalau dia mengatakan misalnya bahwa Allah tidak memiliki nama-nama dan sifat. Iya. Ini dikeluarkan dari keislaman. Atau dia mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat. Ini juga bid'ah, mengeluarkan dari keislaman. Jelas ya? Baik. Ini saya kira ya beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab di pertemuan ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lain, insyaAllah ta'ala kita undur di waktu yang akan datang. Di hari besok insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan ini ada manfaatnya untuk seluruh ikhwah dan akhwat. Dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang menjadi kunci-kunci kebaikan di tengah manusia. Ya, giat dengan hal yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu berhati-hati dari perkara yang bisa membahayakannya di dalam agama. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan akhirat. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.